Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memperjelaskan kembali di pertemuan 6, yaitu PPH pasal ayat 2. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan kembali PPH pasal yang lainnya. Nah, di sini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen sebanyak-banyak ya. Nah, ada apa aja sih di PPH pasal ayat 2? Nah, di sini PPH final adalah jenis pasal yang dikenakan pada wajib pajak padan atau wajib pajak orang pribadi atas sejumlah jenis penghasilan yang mereka dapatkan. Nah, ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak PPH pasal 4 ayat 2 ini adalah toples. Namun dalam pengenaan pajak terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, yakni jenis penghasilan dan tarifnya. Agar lebih jelas lagi, nah di sini mengenai tarif dan jenis penghasilan yang dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final di bawah ini jenis penghasilan yang dikenakan PPH 4 ayat 2. Nah, sedikit yang saya jelaskan, ada 5 kategori penghasilan dikenakan PPH pasal 4 ayat 2, yakni yang pertama ada penghasilan berupa hadiah undian. Nah, yang kedua ada penghasilan bunga dari deposito dan jenis tabungan bunga dari hasil obligasi dan obligasi negara loh. Nah, serta ada bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Nah, yang ketiga ada penghasilan dari transaksi saham maupun transaksi sekuritas lainnya, transaksi derivatif atau baik kontrak maupun perjanjian yang diperdagangkan bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan. Nah, penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Nah, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur khusus oleh peraturan pemerintah atau PP. Nah, di sini ada tarif PPH pasal 4 ayat 2. Besaran tarif PPH pasal 4 ayat 2 berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, di sini tarif PPH pasal 4 ayat 2 menurut jenisnya. Nah, yang pertama tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian atau PP nomor 132 tahun 2000. Nah, yang kedua ada tarif sebesar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito serta jenis-jenis tabungan dan obligasi negara atau PP nomor 131 tahun 2000. Nah, yang ketiga ada tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa bunga tabungan yang dibayarkan koperasi kepada para anggota atau PP nomor 15 tahun 2009. Nah, yang keempat ada tarif masing-masing 0,1% dan 0,5% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri atau PP nomor 14 tahun 1997. Nah, yang kelima ada tarif sebesar 2,5% untuk penghasilan berupa transaksi derivatif yang telah diperdagangkan bursa atau PP nomor 17 tahun 2009. Nah, di sini ada keenam tarif sebesar 5% untuk penghasilan dan transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan usaha real estate atau PP nomor 71 tahun 2008. Nah, yang ketujuh ada tarif sebesar 5% untuk penghasilan dari transaksi dari Nah, yang ketujuh ada tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa persewaan tanah atau bangunan
PP nomor 5 tahun 2002. Nah, yang selanjutnya ada tarif sebesar 2% hingga 6% untuk pengalihan berupa jasa konstruksi atau PP nomor 51 tahun 2008. Nah, yang selanjutnya ada tarif sebesar 10% untuk penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau negeri atau pasal 17 ayat 2C. Nah, di sini ada cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Nah, bila kamu sudah tahu jenis penghasilan dan tarif pajak yang ditentukan, nah coba gini, saya akan memperjelaskan penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini ada 1 tabungan. Bila kamu memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta. Nah, bunga yang diberikan oleh bank yakni 9% per tahunnya. Bunga yang kamu terima pada bulan Januari 2019 adalah 3.375.000. Berapa pungutan PPh-nya? Nah, sini ada pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% dikali bunga bulan Januari 2019. Nah, sama dengan 20% dikali 3.375.000. Nah, sama dengan 675.000. Nah, kemudian pajak PPh pasal 4 ayat 2 itu kamu lakukan sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tabungan per tahunnya adalah sama dengan PPh pasal 4 ayat 2 dikali 12 bulan, itu selama 1 tahun. Nah, sama dengan 675.000 dikali 12 itu setahunnya. Nah, sama dengan 8.100.000. Maka pajak tabungan per tahun yang harus kamu bayarkan adalah 8.100.000. Nah, untuk yang kedua ada undian hadiah. Bila kamu mendapatkan hadiah dari brand X sejenis 10 juta, atas hadiah tersebut kamu harus membayar pajak sebesar 25%. Berapa pungutan PPh-nya? Nah, di sini ada pajak PPh pasal 4 ayat 2 dikali 25%-nya itu dikali nilai hadiahnya. Nah, kita hitung ada sama dengan 25% dikali 10 juta sama dengan 2.500.000. Nah, maka pajak PPh yang harus kamu bayarkan senilai 2.500.000 dan uang tunai yang dapat kamu miliki dari hadiah tersebut senilai 7.500.000. Nah, itu dia ulasan mengenai pajak PPh pasal 4 ayat 2. Kamu harus jeli dalam membedakan jenis penghasilan dan tarif yang dikenakan setiap penghasilannya. Untuk meminimalisir kesalahan dan kerugian, hitung berapa nilai yang akan kamu bayarkan setiap kamu akan membayar pajaknya. Nah, tapi kalau kamu nggak mau repot, sekarang bayar pajak juga bisa loh lewat yang di aplikasi cukup masukkan ID Bailing, kamu bisa langsung bayar dan mendapatkan BEP. Nah, saya sudah menjelaskan tentang perpajakan, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Nah, mungkin kalau ada yang salah-salahkan mungkin bisa di komen di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.